ada satu masalah di sebuah negara, ada orang yang pengen menyelesaikan dan mengungkapkannya, tapi yang menjadi bermasalah justru orang yang mau menyelesaikan permasalahan. Sementara yang bikin kegaduhan, yang bikin masalah, yang bikin judi online, biarin aja. Cerita judi online di Indonesia, awalnya saya pikir ini bisa diselesaikan karena ada momentumnya, yaitu pernyataan Benny Ramdhani yang menyebut bahwa ada sosok inisial T yang kebal hukum yang selama ini menjadi pengendali, penguasa atau raja judi online di Indonesia. Ini beritanya sudah ada di mana-mana. Semua media mainstream memberitakan soal inisial T, bahkan banyak yang menduga-duga jangan-jangan T yang itu, T yang ini, bahkan muncul tesis. Saya pikir ini bisa selesai karena momentumnya ada. Tapi setelah Benny Ramdhani dipanggil ke Barreskrim gitu ya untuk panggilan yang pertama, ini kemudian agak meragukan gitu karena setelah keluar dari pemeriksaan, Benny Ramdhani menyebutkan bahwa semua materi sudah disampaikan kepada penyidik. Tapi dari sisi kepolisian sendiri gitu ya menyebut bahwa Benny Ramdhani ini tidak menyebutkan siapa itu T. Masih belum tahu kita gitu. Jadi udah diperiksa 2 jam atau 3 jam masih tidak disebutkan siapa inisial T itu. Makanya kemudian mau dipanggil lagi. Dari panggilan pertama ini sudah ada 2 perbedaan gitu ya. Dan Benny Ramdhani menyebut sudah disampaikan materinya, dari pihak kepolisian nggak ada inisial T itu yang dimaksud siapa gitu ya. Terus setelah dipanggil kemarin yang kedua kalinya gitu, Benny Ramdhani masih dengan pernyataan yang sama bahwa ya dia sudah menyampaikan materinya kepada penyidik katanya, tapi dari pihak kepolisian ternyata ya nggak ada. Inisial T itu nggak ada. Benny Ramdhani nggak bisa membuktikan. Nggak ada yang dia sebutkan siapa itu inisial T. Bahkan Benny Ramdhani meminta maaf karena tidak bisa membuktikan siapa itu inisial T. Jadi Benny Ramdhani ini mengubah-ubah pernyataannya katanya, dan setelah itu gitu ya, ketika ditanya sama wartawan terus gimana ini kelanjutannya, ya kita lihat gitu apakah akan ada konsekuensi hukum kepada Benny Ramdhani. jadi kebayang nggak gitu ya, Benny Ramdhani ini bicara soal judi online yang memang menjadi masalah di Indonesia, dan kita juga masih bertanya-tanya siapa sih pengendalinya, siapa sih bosnya gitu ya, karena ya masih ada judi online di Indonesia sampai sekarang gitu kan kita bertanya-tanya gitu. Tapi di tengah masalah yang seperti ini justru yang terancam Benny Ramdhani karena dia terancam menyebarkan berita hoax gitu ya, karena menyebut soal inisial T tapi dia tidak bisa membuktikan, ya yang terancam jadinya dia gitu. Padahal masalah kita kan judi online. Yang terancam masuk malah Benny Ramdhani. Gimana sih? Ya saya nggak ngerti gitu ya, kalau saya baca dari berita-berita yang ada hari ini, terus terang pernyataan dari pihak kepolisian itu kok ngeri banget gitu ya. Jangan ngomong kalau nggak tahu, jangan sembarangan katanya. Ya benar sih, kalau nggak tahu ya jangan ngomong gitu ya. Tapi kan setahu kita ini udah menjadi masalah nih. Judi online tuh ada gitu. Masih ada sampai sekarang dan menjadi masalah kita bersama. Nah kita itu kan bertanya-tanya siapa ini yang menjadi pelakunya gitu. Kok belum ada yang ditahan atau dijadikan tersangka gitu ya, karena masih terus berlanjut gitu. Jadi kalau kemudian tiba-tiba ada orang mencurigai atau menyebut inisial siapa gitu ya, lalu kemudian akhirnya konsekuensinya ini bisa berakhir di penjara, sementara mafianya atau judi online-nya jalan terus dia. Ya lucu gitu. Masalahnya judi online gitu ya, dan dia jalan terus, sementara yang mau mengungkap, yang mau menyelesaikan masuk. Gimana? Tapi soal apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani itu kan sebenarnya
ya sebagai kepala BP2MI itu kan mustahil rasanya dia itu bicara kosong, bicara tanpa data. Dan di pernyataan Pak Mahfud MD kan itu juga sudah disampaikan bahwa rapat itu ada, nama-nama yang disampaikan itu ada banyak gitu ya. Bahkan Pak Mahfud menambahkan bahwa ya memang ada orang-orang terkait penjualan orang itu waktu itu tidak ditangkap-tangkap meskipun sudah dilaporkan, kata Pak Mahfud gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani itu benar ya, terjadi di rapat kabinet di istana, didengarkan oleh Presiden, Kapolri, Panglima, kemudian Pak Mahfud, Pak Muhadjir ada di sana gitu, karena saksinya Pak Mahfud. Ada kejadian itu ada, dan kemudian nama-nama yang disampaikan oleh Benny Ramdhani itu ada gitu, sehingga menurut saya ini bukan hoax gitu ya. Tapi kalau melihat pernyataan dari kepolisian bahwa kalau nggak tahu jangan ngomong, ini kok serem gitu ya. Jadi ya menurut saya lah, ini sebagai warga negara yang yang mungkin kita perlu ikut saja gitu ya dengan apa yang terjadi, dan kita ya sudahlah gitu ya, tidak perlu terlalu ikut campur soal masalah negara ini. Ya mungkin gitu ya, mungkin cerita judi online ini bisa dikatakan sekarang itu udah selesai, udah nggak ada gitu, sudah berakhir lah, karena nggak ada kok pengendali judi online itu nggak ada, inisial T itu nggak ada, siapa itu? Judi online itu juga nggak ada gitu, karena ya nggak ada, mana ada yang tahu gitu. Kalau Benny Ramdhani aja nggak tahu, Pak Jokowi Presiden nggak tahu, padahal Pak Jokowi kan katanya mendapatkan informasi intelijen gitu, lengkap tuh, dari BIN lengkap, semuanya ada, bahkan dalaman-dalaman partai itu ada. Tapi judi online nggak ada. Berarti kan nggak ada gitu, nggak ada laporannya, intelijen nggak ada. Ya kalau Kapolri, pihak kepolisian nggak tahu, apalagi kita, nggak ada. Jadi judi online itu kayaknya hoax sih memang itu ya, kayaknya nggak ada di Indonesia. Lawang pengendalinya juga nggak ada yang tahu sampai sekarang. Jadi ya sudah, kita terima saja bahwa pengendali judi online itu sampai sekarang tidak diketahui gitu ya, mungkin juga nggak ada, dan jangan-jangan juga judi online tuh nggak ada gitu. Bahwa ada orang katanya terlibat judi online itu kita harus ya kita lihat dulu bener apa enggak. Jadi ya lucu gitu. Ada satu masalah di sebuah negara, ada orang yang pengen menyelesaikan dan mengungkapkannya, tapi yang menjadi bermasalah justru orang yang mau menyelesaikan permasalahan. Sementara yang bikin kegaduhan, yang bikin masalah, yang bikin judi online, biarin aja gitu. Ya, tapi di negara yang sebesar ini, sama seperti pernyataan Budiari, Menkominfo kita yang luar biasa itu gitu ya, yang menyebutkan ada 4 orang katanya pengendali judi online di Indonesia, 4 orang. Tapi dia nggak dipanggil sama Bareskrim, nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin karena ya mungkin dia juga dianggap Budiari ini nggak bisa menyebutkan juga nanti 4 orang siapa. Kalau 1 orang aja inisial T nggak bisa disebutkan sama Benny Ramdhani, apalagi 4. Jadi ya nggak dipanggil-panggil gitu. Tapi kata Menkominfo, dia sudah tahu, kita sudah tahu, banyak orang sudah tahu, tapi kenapa ini kemudian tidak diproses, ya kita nggak tahu gitu ya. Saya juga jadi mempertanyakan gitu, Budiari itu benar nggak tuh pernyataannya? Atau mungkin Budiari perlu dipanggil juga ke Bareskrim gitu. Jangan-jangan dia juga nggak tahu, cuma bilang 4 padahal nggak ada sebenarnya kan. Jangan-jangan emang nggak ada gitu. Jadi ya kita sabar-sabar sajalah sebagai rakyat jelata gitu ya. Jangan sok-sokan mau ngurusin negara ini terlalu besar untuk kalian urusi. Kalian tuh cuma jelata, kita ini bukan siapa-siapa gitu. Siapa gitu? Jadi gak usah ngurusin masalah negara lah, apalagi judi online, ngapain gitu ya. Judi online tuh gak ada. Ya di tengah keputusasaan sempat ada angin segar dari Pak Mahfud dan Kiai Ma'ruf Amin yang minta ditindak gitu ya, untuk minta diproses, tapi ya kayaknya nggak bisa gitu. Ya gimana kalau nggak ada yang tahu, nggak ada tuh.
Ya tapi bagi Benny Ramdhani, kita doakan semoga dia selamat gitu ya, semoga nggak ada kasus hukum, semoga dia sehat-sehat aja setelah ini, karena ya mengkhawatirkan sekali dia ini gitu ya. Sudah nuduh-nuduh teh gitu ya, nggak ada. Jadi ya kita doakanlah semuanya baik-baik saja, dan kalau ada masalah-masalah judi online di Indonesia, ya biarin aja lah, walau masalah negara ini kan banyak, dan namanya masalah itu nggak perlu semuanya diselesaikan, ada yang perlu dibiarin ya. Iya kan, masalah itu nggak semuanya kita bisa selesaikan, ada yang ya udah gitu, masalah, oh ada masalah ya nggak apa-apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.